Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita, tentu di berkreativitas tanaman dan perkebunan, yang dijelaskan oleh Oza MF atau nama aslinya Fauzan. Di kali ini saya akan membuktikan suatu perkataan dari orang yang bilang sawit yang tidak boleh pelepahnya dicopot dari kecil sampai dia umur 5 tahun itu tidak boleh dicopot. Kita buktikan perbandingannya, hasil yang bagus bagaimana. Jadi topik kali ini pembahasannya adalah mengenali bagaimana perubahan jika yang kita lakukan di saat tanaman lagi kecil, kita urus sampai besar, pepaya yang kita buang itu hasilnya seperti apa, dan juga sawit yang tidak pernah boleh dicopot atau harus dipotong panjang-panjang itu seperti apa hasilnya. Kita buktikan di sini. Ini di belakang saya ini kebun sawit abang saya sebelah samping rumah. Sawit ini belum pernah jatuh ke tangan orang. Sawit ini saya sendiri yang merawatnya, mengurusnya. Cuma ada kendala satu, yaitu kurangnya pupuk. Karena pupuk kita tidak sanggup untuk membelinya sebab harganya tidak terjangkau sama ekonomi yang sekarang ini melemah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Dukungan Anda lebih berarti, dan ilmu yang saya beri buat kita semua akan selalu bermanfaat agar kita bisa membantu satu sama lain. Hidup tidak berupa bersedekah dengan uang, materi, atau benda, tapi kita bersedekah melalui ilmu. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Check it out. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Ini cara pola saya dalam segi perawatan dan pengurusan tanaman sawit ketika di usia buah kasir. Jadi ada triknya gitu. Ini saya memotong pepayanya pendek-pendek, tapi sebagian orang ada yang membuatnya panjang-panjang. Nanti ada cuplikan videonya di dalam sambungan video ini. Boleh Anda perbandingkan mana yang bagus, mana yang nggak bagus, mana yang terbaik, yang nggak terbaik gitu. Ini lihat buahnya sahabat, buahnya udah normal. Ini pepah pendek. Nah, ini pepah pendek gitu. Ntar saya ulaskan dalam penjelasan secara teliti ya. Ini kemarin saya baru selesai panen. Oke, ini saya kasih contoh buat teman semua. Ini ada pepah, 2 pepah di bawah buah yang saya tinggalkan. Mana yang sudah saya ambil, ada yang pepah 1, ada yang pepah 2. Ini saya tunjukin ya. Nah, ketika kita memotong pepahnya pendek, ini kegunaannya sahabat. Ini kalau udah rapuh, yang bagian bawah sekali, nanti dia mengeluarkan akar baru. Gimana ya? Lihat ini juga, ini rapuh, nanti dia akan mengeluarkan akar baru. Jadi semakin banyak akarnya, tentu semakin banyak daya
peningkatan produksi pada tanaman, terutama pada buah. Jadi dia mengatur pola, ibaratnya membagi sari makanannya yang sudah dimasakin dari daun ini lewat cara fotosintesis, dimasak dengan sinar matahari. Akhirnya dia turun lagi ke batangnya langsung untuk memproses jadi buah. Jadi pelepahnya, jadi makanan yang diaturkan itu dia membagi untuk pelepahnya sama untuk buah gitu. Jadi apalagi kalau sawit dipupuk dia subur, malah dia tambah bagus gitu. Penting tanaman itu yang paling utama subur, hijau gitu. Jadi kemanapun caranya tentu dia tetap membuat hasilkan yang bagus asal dengan terawat. Ini buahnya tidak bertingkat dikarenakan satu kendala. Kalau ini kan belum saya bersis, cuma baru diterbas. Ini punya abang saya namanya Bang Hendry, belum diterbas di sekelilingnya. Saya tidak menggunakan racun sebenarnya. Kalau racun bisa di bagian sana, tapi kalau dia udah gede di dekat pohon sini, pohon sawit ini, biarkan dia hijau. Supaya apa? Supaya tandanya lembab gitu. Kalau mau dipiring, ini kan belum sempat mengerjakannya karena pekerjaan banyak. Dipiring dulu, biarkan dia hijau supaya tanah itu lembab. Jadi sekelilingnya, di sekeliling sini anggaran 1 meteran, 1 meteran dari batangnya ke pinggirnya itu 1 meter. Jadi dibikin apa namanya, piringan. Jadi piringan itu yang membuat kita untuk menabur pupuk supaya pupuk itu enggak hanyut gitu. Jadi setelah kita nabur pupuk di situ, yang hijau di atas piringan yang dekat pohon sawit itu biarkan saja. Jadi akar baru itu dia akan nongol. Walaupun seperti ini dia tetap nongol juga gitu kan. Jadi yang kita semprot itu ini, yang jalurnya ini, jalur tengahnya itu kan jarak dari sawit yang sana sama sana. Jadi yang di tengahnya yang kita semprot untuk kita bisa melewat satu mengumpulkan pelepah, kedua kita bisa berjalan gitu. Jadi yang seharusnya seperti itu disemprot gitu kan. Kalau kita nyemprot di pangkal batangnya di sekeliling ini, nanti dia nggak akan ngefek kepada tanaman. Ibaratnya tanamannya lesu gitu karena keserap sama racun gitu. Tentu dia akan lambat untuk memulihnya gitu, membutuhkan waktu sebulan atau 2 bulan baru dia normal. Kalau bisa jangan di waktu kita nyemprot itu memupuk dulu. Kalau kita pengen disemprot dulu baru sudah itu dipupuk. Tapi yang paling bagusnya jangan disemprot sekeliling pohon sawit. Kalau mau diterbas gitu, diterbas bagus-bagus. Jadi supaya tanaman tidak kena efek dari racun gitu. Biar kemanapun posisi lahannya, perkebunannya, tetap seperti itu buatnya. Ini lantaran nggak dipupuk, makanya tingkatan buahnya cuma ada 2 tingkat. Ini pelepahnya belum saya susun, soalnya kemarin saya panennya sendirian. Ini sahabat ya, ketika dia menongolkan buah baru, buahnya langsung gede. Ini buah tingkat yang kedua. Tingkat yang pertama udah habis, masih kecil tingkat pertama. Ini tingkat yang kedua udah gede. Saya meninggalkan pelepah 2. Ini ada yang nggak jadi ini lantaran kurang zat pupuk. Jadi yang membuat pupuk itu, buah itu jadi kalau pakai pupuk. Jadi bunga ini yang dikandungkan sama zat pupuk, jadi bentuk yang berterbangan ini, dia tidak akan lengket di sini. Semut juga tidak mau memakannya gitu. Kenapa? Karena itu ada semut. Karena
pupuk itu kan asin gitu, banyak zat campurannya, jadi dia tidak akan mau merusak bunga sawit itu, jadi makanya sawit itu bisa jadi. Tapi kalau kita tidak mengenal itu, karena yang dikandung sama tanaman sawit itu pada dasarnya intinya itu sari makanan dari tanaman sawit itu yang di dalamnya itu manis, makanya semut sama binatang yang lain, pianggang ataupun yang pokok dan sebagainya paling senang karena dia manis bunganya gitu. Ini lihat sahabat batangnya sahabat, itu nggak apa-apa dari kecil kita mengurusnya seperti ini. Orang mengatakan wah seperti bunga gitu, nggak apa-apa. Yang kita cari, kita mengeluarkan akar baru. Jika kita tidak mengeluarkan akar baru, tentu dia tidak bisa mengimbangkan akarnya sama batangnya. Kalau akarnya sedikit, batangnya gede, ntar dia condong, sama yang seperti itu tuh sahabat, condong. Jadi kalau akarnya banyak, tentu dia kuat gitu, seimbang dengan tanamannya, dengan batangnya. Jadi yang kita cari itu supaya akar yang banyak keluar itu, ini ketika dia sudah rapuh, dia keluar lagi akar baru gitu, akar baru dia keluar. Jadi tidak dia, kalau kita potong panjang sini, kita potong panjang, tentu dia di sela sini dia keluar akar, cuma lambat. Nah, tapi kalau kita potong pendek, kalau ini udah mulai rapuh, dia mengeluarkan akar lagi dari sini, sekeliling dia keluar akar. Jadi daya serap makanan tanaman sawit itu pada akar intinya. Makin banyak dia daya serapnya, makin banyak dia memproduksi buah, apalagi pupuk. Dan juga kita bisa mengatur pelepahnya, jadi tanaman tampak subur. Kenapa saya memotong pelepahnya pendek? Supaya pelepah yang bagian atas itu membuka, jadi buah tidak kejepit. Kalau dia kejepit buahnya, pelepahnya masih banyak, kita potong panjang-panjang, buahnya kejepit, tentu buah itu tidak akan bisa membesar, tentu kecil, tentu umbinya tetap kecil, batangnya tetap kecil. Jadi bagaimana dia mengeluarkan buah yang besar? Menjelang buah itu besar, kalau kita membuat seperti itu, lambat sahabat. Sawit yang udah tinggi baru dia besar, baru nampak perubahan. Waktu kecil dia tidak akan nampak perubahan ketika masih rendah. Kenapa? Cara kita memotongnya seperti itu. Ini ada contoh sebelah. Ini sawit ini dulu saya panen, ini pernah saya potong pendek-pendek sahabat. Lihat ini, saya potongnya pendek-pendek. Ini. Nah, tapi setelah ada konflik, ya perselisihan, jadi saya nggak mau lagi manennya. Lihat sahabat buahnya, ini papanya berdiri kan, sahabat boleh lihat berdiri. Bagaimana buah itu membesar ketika dia terjepit. Nah, padahal pada dasarnya awalnya saya membuatnya di bawah pendek-pendek, umbinya udah besar, tapi di bagian atasnya lihat, karena nggak saya urus lagi, karena ada konflik kan, ya makanya saya nggak mau. Buahnya seperti itu sahabat, kejepit, malah ringan lagi gitu. Nah, makanya perbandingan di situ sahabat, boleh diambil contohnya ya. Nah, ini sahabat boleh lihat, ini ada masih ada pelepah seko yang belum saya copot. Satu kan tinggal 2 pelepah di bawah buah, ini masih ada 1 yang belum saya copot. Itu di ujungnya dipangkas sama orang sahabat. Kalau saya paling benci sama orang yang kayak gitu. Kenapa? Tanaman sudah dirawat dengan bagus, udah subur, malah dipangkas seperti itu. Nah, lihat sahabat. Jadi kalau saya bilang tadi kan, kalau dia batangnya, umbinya besar, batangnya gede, kalau akar itu tidak banyak keluar, masih akar di awal gitu kan, dikit, tambah sedikit akarnya, lihat posisinya condong sahabat. Tapi kalau kita membuatnya potong dari pendek, tentu dia akan banyak mengeluarkan akar baru. Apalagi kita sering kayak yang bermodal, kita memupuknya pakai pupuk urea NPK,
tentu dia banyak mengeluarkan akar baru. Jadi pepaya itu kalau kita potong pendek dia rapuh, jadi akar tuh keluar lagi gitu. Ini lantaran kita nggak punya modal di segi apa namanya pembelian pupuk, jadi kita ya sederhana aja gitu, perawatannya sederhana. Ini kalau pepaya bagian bawah itu kan setelah ini pendek ini, ya kan? Baru dia mengeluarkan akar sudah baru. rapuh. Ini contoh, Tentu dia mengeluarkan pepaya akar baru. pepaya yang Jadi lama kalau yang dari saya potong awal dulu, kalau kita memotongnya dia rapuh pepaya rapuh tersebut, dia mengeluarkan akar baru. jadi dia keluar akar baru. Banyak sahabat, dia mengeluarkan akar Semakin baru. banyak akar Jadi itu akar itulah yang semakin untuk besar menahan umbinya. batangnya supaya dia nggak cotong. Tentu Jadi untuk memproduksi buah yang banyak, yang akan gede, juga menimpa yang normal itu pada akarnya, kualitas hasil buahnya tentu bukan besar. dari segi buahnya. Jadi pada kalau akarnya kita ada tidak dasarnya mencopotnya, maka dari Coba itulah Anda dia akan membayangkan jika pepaya yang kita potong badan Anda panjang itu besar, dia akan mengecup tapi gitu. Jadi kaki Anda buah itu kecil, kejepit dan juga umbinya tahan nggak berdiri tidak lama? bisa Tentu nggak kan, terbentuk pasti Anda kan besar gitu. Jadi jatuh gitu. Seperti itu lambat juga untuk tanaman. masa pemulihannya Biasanya pada ketika dia dia udah bertahan pada akar. sawit umuran Kakinya pada akar. Kalau akarnya dikit, 15 itu tahun kalau dia gede 15 dia tahun ke condong atas. gitu. Nah, jadi Tapi baru kalau akarnya banyak dia dia tetap berdiri. dapat mengeluarkan Sehingga akar baru. Jadi baru nampak Itu maksud saya, perubahannya. sahabat. Makanya dari Buahnya gede. awal Tapi tanaman kalau itu di dari kecil lah saat, kita mengurusnya sampai dia gede. usia kecil 3 tahun 4 tahun. Jadi kalau kita merawatnya dengan Jadi kalau tidak sedikit mungkin, dilakukan tentu dia akan membuah hasil sedemikian yang rupa, baik, yang memuaskan lah ibadah bagi kita. sedisiplin mungkin. Jadi dia Jadi, mengandalkan Kita akar perbandingkan sama yang jatuhnya orang-orang akar yang bawaan. gitu. Ngomong bicara seperti ini, Itu tapi sahabat belum contohnya. ada pemutihannya. Itu Ya, maksud percuma. dari Ini saya. Yang sudah saya 2 amati bulan yang lalu masih berapa kecil, tahun sahabat. ini, cara pola Ya, yang bagus sahabat itu melihat seperti itu. sendiri. Ini masih membuka Kita umbinya. lanjut. Memang belum membentukkan buah, tapi dia masih membentukkan Ini umbinya dulu. contoh yang Bapaknya berikutnya, lihat membuka, sini. melentur. Batangnya sama batang kelapa. Jadi sahabat. dia tidak cepat tinggi, sahabat. Jadi kalau kita Kalau motong dia pepaya itu pepayanya dari dia awalnya tinggi. pendek, Otomatis ini kalau kita tentu potong dia mesti dia untuk dapat rapuh membentuk seperti ini. umbi dulu. Jadi akar Bukan itu batangnya. keluar Jadi lagi. kalau umbinya Apalagi udah kalau gede, nanti dipupuk dia keluar itu lagi akar bertahap baru. dua bertahap baru dia Akar baru. mengeluarkan Jadi buah baru. daya hisapnya semakin tambah banyak. Jadi yang ini itu akar Ada bawaan. jeda dulu, barusan ada orang Ya, lagi itu ngobrol, batangnya. pegang nggak enak. Jadi kalau dibersihkan seperti itu ketika Jadi sawit itu sahabat tuh, jadi akhirnya dia masih rendah. bisa. Jadi dalam usia 7 Yang tahun penting atau dia 8 tahun posisinya Nah, ini udah rapuh. Yang pepaya Ini kita baru potong namanya pendek-pendek sawit itu jantan. rapuh. Jadi dia Sawit akan tanaman buah jantan. meningkat. Ini memang tidak ada buahnya, sahabat. Sahabat contoh. Dari kecil sampai sekarang ini gede potongnya agak seperti ini, panjang. tidak buahnya. Jadi pepaya yang Tidak itu tuh jadi nggak mati, sahabat. Jadi Ini lambat, ibaratnya rapuhnya lambat. batangnya Jadi gede, umbinya. seperti Oh, pohon batangnya oke. kelapa itu Tapi buahnya nggak lambat ada. gitu. Ini yang baru namanya Contohnya. sawit jantan. Karena itu potong panjang. Sawit Tapi di bawahnya ini sawit yang lumayan. buahnya kecil-kecil itu ada Lumayan. buah. Jadi Itu bukan sawit. nggak Kalau salah buah lagi jantan. kalau lihat pada Kalau buahnya sawit buah jantan itu dia tidak berbuah. banyak gitu. Itu sawit yang ada buah-buahnya kecil-kecil itu seperti buah cengkeh, itu buahnya ada gede. Itu namanya sawit Nah, jadi macam itu, sahabat. buah mandul, ibaratnya kulitnya ada tapi bijinya nggak ada. Jadi Itu kita namanya harus mandul. bisa menganalisa Tapi bisa dalam diperbaiki, suatu ada caranya dan triknya gitu. pembentukan tanaman. Jadi jangan Yang kita saya bilang sama sahabat itu seperti itu. percaya Ini saya dengan argumen saya atau berbeda. pendapat orang yang belum Nah, jadi kalau jelas artinya. pepayanya kan udah rapuh, jadi dia mengeluarkan akar baru. Ini contohnya juga, sahabat. Jadi tanaman yang usia kecil itu, nah, kita lakukan seperti ini. Ini kalau dipotong seperti Wah, ini, mau bagus. Lihat, jadi dia akar. akan tetap ngecup. Jadi buahnya kecil gitu. Nah, ini piringnya saya buat. Lihat itu, sahabat. Jadi yang di sini baru kita taburkan pupuk, ini ada 1 meteran keliling. Tidak ada akar baru. Kita taburkan pupuk. Jadi kita lanjut Supaya apa? ke topik pembahasan. Supaya pupuk itu nggak lari, nggak banyak dimakan sama rumput-rumput. Gitu. Jadi pupuknya terserap ke dalam tanah,
langsung disambut sama akar yang di dalam tanah, langsung diserapnya pupuk itu bersama ketika hari hujan bersama air diserap langsung gitu. Dia langsung memprosesnya gitu. Jadi itu maksud saya sahabat. Nih, ini lantaran belum saya sempat membersihnya, ada waktunya saya membersihkannya. Ini saya memperbandingkan pendapat orang seperti ini seperti itu, jadi belum ada faktanya. Saya ingin membuat fakta mungkin supaya sahabat bisa belajar dari ilmu apa yang telah saya berikan buat kita semua. Ini nah, itu akar baru sahabat. Nah, itu kan pepaya yang lama kan udah rapuh semua. Ini kan saya potong pendek-pendek. Jadi nantinya ketika pepaya itu udah rapuh, dia akan menjadi seperti pohon kelapa. Jadi apa namanya, ya seperti ini. Kalau dia sudah copot semua pepaya yang kita potong pendek-pendek itu, nantinya dia tidak lagi seperti ini nempel ke pohonnya. Jadi kalau dari kecil kita membuatnya, yang namanya ini kita tidak pernah mengenalnya gitu. Kenapa? Karena ini tidak bisa nempel. Itu yang saya bilang sahabat. Ini ada akar baru sahabat. Seperti yang saya bilang. Jadi disitulah untuk pembentukan buah itu berat, gede, dari pola kita mengurus tanaman tersebut. Jadi akar baru itu dia kuat terus. Ini tanaman yang kecil ini saya copot juga nih, pepaya pendek-pendek, pepaya yang bawah itu. Ini belum saya copot, nanti saya copot juga ntar di saat pembersihan. Ini yang dulunya udah saya potong pendek-pendek. Jadi supaya apa? Supaya dia umbinya terbuka. Jadi itulah sahabat, kita lanjut ke topik berikutnya. Nah, ini kita bandingkan dengan ini punya abang saya tadi yang sebelah. Ini ada batasannya sama orang. Kita bandingkan ini yang sebelahnya. Lihat sahabat, jika pepaya yang tidak kita copot dia seperti ini, tentu satu, mengambil buahnya tentu susah. Kedua, biji buahnya belum normal sahabat. Kenapa? Di keadaan seperti ini dia mengutamakan buah terlebih dahulu sama pelepah. Dia tidak membentukkan umbi. Jadi ketika habis baru dia membentukkan umbinya, tapi dia mendasarkan dulu untuk batang, bukan untuk umbinya, kepada batangnya dulu baru buah. Jadi buahnya sebesar itu aja. Itu payah untuk peningkatan buah yang gede itu susah. Jadi kalau kita copot dari awal nggak apa-apa, kita nggak mendapat buah dulu walaupun dikit buahnya, tapi kita bisa membentukkan umbinya, membentukkan akarnya. Jadi usia tanaman sekitar 5 tahunan buahnya udah gede, udah lewat dari 10 kilo ke atas ya. Gitu. Jadi kita perbandingkan. Jadi ya kalau seperti ini sahabat, nantinya kalau buahnya saja yang kita ambil, tentu dia cepat naik dulu. Itu bukan pada umbinya. Dia naik dulu, naik. Nah, nanti dia udah setinggi baru dia bentukan umbinya, tapi tidak segitu banyak umbinya terbentuk besar. Kenapa? Karena dia udah menjadi batang gitu. Kalau sekarang ini kan umbinya masih muda baru bisa kita membentuk umbinya supaya gede gitu. Supaya apa? Supaya ntar banyak mengeluarkan satu akar baru dan untuk membentuk suatu buah dan pelepahnya sebagus mungkin.
supaya tanaman itu subur. Nah ini sahabat, lihat pepayanya berdiri kan. Dulu belum pernah berbuah, ketika saya membersihnya itu ada bekas potongan saya dulu. Dia pepayanya melentur, tapi setelah saya tidak membersihkannya seperti yang saya bilang tadi, ada komplain, akhirnya seperti ini. Nah, tidak berbuah lagi. Kenapa? Satu, dia kejepit, kedua pelepahnya terlalu banyak, dan juga perawatannya kurang. Nanti yang ini kalau tidak dibersihkan seperti yang saya bilang, contoh yang saya, tentu yang ini bahkan seperti ini jadinya. Jadi siapa yang rugi? Kita yang rugi, bukan orang lain, karena kita yang punya gitu. Orang yang punya, dia yang punya. Kalau dia tidak merawatnya sebagus mungkin, yang rugi dia sendiri. Pada yang ini umbinya udah gede karena saya perawatannya bagus dulu, karena akhirnya komplain, saya tinggalkan. Akhirnya seperti ini hasilnya. Lihat perawatan saya, yang punya abang saya, lihat. Itu ada buah baru nongol. Ini sengaja saya potong pendek-pendek karena ada alasan tertentu seperti yang saya bilang tadi. Nih, ya sahabat, kalau dia subur, dia cepat tinggi. Padahal dulu tanaman ini ya sahabat, ditanam dibanding yang ini ngejar tanaman sebelah. Kenapa? Ini seperti ini dia membuatnya gitu. Saya membuat seperti itu kenapa sahabat? Kalau pengen tahu, saya buat seperti itu supaya dia nggak cepat tinggi, asal bisa mengatur pola pelepahnya. Harus pelepah 2 di bawah buah supaya dia nggak cepat tinggi. Panennya harus teratur, ngambil buahnya yang matang-matang, yang udah masa-masa. Jangan buah yang mengkal itu dipanen, itu namanya pempres buah gitu. Jadi akhirnya lambat untuk buah baru itu, yang kita tunggu itu lambat. Jadi kalau kita panen yang teratur, jadi waktu nggak dipupuk, menunggu buah baru itu berguyur dan demi tahap per tahap gitu. Baru habis buah yang kita ambil, yang udah matang sekelilingnya tingkat yang pertama, baru kita mulai panen tingkat yang kedua gitu. Harus panennya seperti itu sahabat. Ntar saya video selanjutnya saya tunjukin pola panen yang gimana gitu. Nah, lihat nih sahabat, itu juga kalau buah pertama oke. Yang untuk selanjutnya dia nggak akan berbuah, lambat dia menjelang berbuah. Sedangkan dirawat aja masih banyak halangan atau efek yang lain, apalagi sawit kurang terawat dan kurang dibenahi, tentu malah kacau dan gagal gitu. Sahabat lihat, ini ada sebagian pelepah yang dicopot, ada sebagian enggak, itu dibikin panjang-panjang sahabat. Lihat, dia membentukkan batang kan, membentukkan batang, bukan membentukkan umbi sahabat. Buahnya tetap seperti itu. Nanti ketika dia naik, buahnya tetap seperti itu, sebesar itu. Kenapa? Umbinya sama besar dengan batang yang naik gitu. Jadi nggak nampak besar gitu. Nah, lihat sahabat. Nah, itu sahabat, kalau sahabat pengen tahu yang sebenarnya. Jadi saya membagi ilmu ini karena Allah. Saya membuat akun YouTube ini, konten ini di bagian tanaman dan perkebunan itu kita saling untuk berbagi ilmu. Nah, lihat sahabat, ini contohnya. Dulu gede buahnya sahabat, ini bekas saya juga ini. Buahnya kejepit. Nah, buahnya normal tapi kejepit, jadi akhirnya buahnya sebesar itu aja, nggak ada perubahan. Kenapa? Pola panennya kurang teliti. Coba lihat ini juga,
ini yang kurang terawat. Kita sesuaikan pendapat orang yang bilang dari kecil sampai umur 5 tahun tidak boleh dibuang pelepahnya, nggak boleh dicopot. Itu boleh. Itu yang bilang itu bos tukang sawit gitu. Jadi kita perbandingan yang saya buat. Jadi menurut sahabat mana yang paling betul dan mana yang paling benar. Jadi cukup hanya itu. Urusan dari saya, dan juga ada tahap yang berikutnya. Tolong jangan skip ya videonya, agar tidak salah paham dan tidak salah pengertian. Kenapa yang saya tunjukin ini adalah sangat bermanfaat buat kita semua. Oke, kita lanjut. Oke bang. Yuk kita perbandingkan tanaman yang diurus, yang nggak diurus, yang nggak ibarat tuh yang nggak diboleh dicopotin pelepahnya pendek-pendek di awal pengurusan. Ini ada yang berpendapat kan banyak gitu, harus ada yang ibaratnya nyopot pelepah ini sampai umur sawit 5 tahunan. Ini baru 2 tahun sahabat, udah segini. Aduh. 5 tahunan baru pelepahnya dipotong, dipendekin. Ada juga orang membuat pelepah itu potongnya harus gini. Ini saya contohin, ini sebagai contoh. Ada yang potongnya seperti ini, panjang seperti ini, ada yang lebih panjang lagi seperti ini, atas sini ada. Jadi ngefek dari potongan panjang, jika pelepah itu mati, jadi makanannya diserap sama tanaman itu, dia nyimpan di pelepah situ. Jadi itu yang kembali lagi, yang diserap lagi sama tanaman tersebut itu. Jadi akhirnya apa, ini seperti ini sahabat, dia nggak hijau, pelepahnya kuning gitu. Kalau kuning pelepah yang bawaan, model sawit pelepah kuning itu beda, kuningnya kuning agak kuning tua gitu. Ini kuningnya kuning seperti ini. Itu lantaran kenapa? Karena di situ, dan juga buah yang di batangnya sering nggak diambil. Dan juga yang paling dominan sahabat, jadi tidak terbentuknya umbi, dia membutuhkan batang dulu. Lihat, jadi nantinya batangnya hampir besar dengan umbi yang bagian bawah. Jadi bawah tidak seperti besar, nonjol dan bulat, otomatis dia semua besar tuh ke atas. Ntar ada contohnya saya tunjukin. Jadi buah itu tergantung kebesaran pada umbi awalnya. Jadi kalau umbinya udah gede, udah normal kapasitasnya gitu kan, jadi ketika dia membentukkan batang, dia mengeluarkan buah baru, dia tetap buahnya tetap besar, tandannya cepat besar gitu. Nah ini sahabat seperti ini. Jadi ada orang yang mengatakan tidak boleh. Jadi kita perbandingkan dengan tanaman yang saya rawat, saya potong dengan pendek-pendek dari awal tanaman itu kecil sampai dia udah umuran 2,5 tahun, 3 tahun. Ini ya, ini contohnya sahabat, coba boleh lihat ini potongannya panjang-panjang ya. Jadi otomatis dia satu cepat tinggi, jadi usia tanamannya masih usia muda tapi udah tinggi. Dan juga buahnya, lihat sahabat, buahnya di atas. Nah, lihat buahnya tetap normal tapi cuma sebesar itu lah. Menjelang buah itu besar, berat anggaran 7 kiloan 8 kiloan ke atas, itu memakan waktu hampir 10 tahun
dari mulai nanam sampai dia umur 10 tahun baru dia berbuah seberat itu. Karena ini adalah pepa pendek. Lihat potongannya. Otomatis dia cepat tinggi, sahabat. Jadi gimana buah itu akan bisa besar? Jadi tidak terbentuk dari awal gitu. Dan juga terlalu banyak anggapan seperti itu. Jadi tidak pernah disaring, tidak pernah dicermati, dan tidak pernah dianalisa bagaimana mengatur suatu tanaman itu, perawatan itu dengan baik, benar, dan bagus. Jadi kapasitas kalau seperti ini, sahabat, yang pernah saya jumpai, kalau buahnya seperti ini itu kebanyakan ringan. Kenapa? Dia tidak untuk memperatkan buah, jadi dia untuk memperbanyakkan pucuk baru dengan pelepah baru. Kenapa? Karena dia membentukkan suatu batang, bukan umbi yang dibentukkan. Jadi dia cepat tinggi. Kalau kita cepat dari awal, tentunya buah ini baru tingkat 2 dia masih bawah sini, sahabat. Masih bawah sini, yakin saya. Ada masih di bawah sini. Karena lantaran dia buat seperti ini, tentu buahnya seperti itu. Karena umbinya nggak gede. Jadi dia mengejar untuk cepat tinggi, bukan untuk memperlambat tinggi. Jadi yang kita cari itu tanaman yang lambat tinggi, dia berbuah, kita lama metik hasilnya itu, dan juga kita memanennya juga nggak segitu susah, rendah kita masih bisa nyampe mengambil buahnya. Jadi yang ini ada, sahabat, buahnya pun juga belum segitu normal. Nah, ini kalau bunga seperti ini, kalau biasanya itu sawit kalau diurus dengan bagus ini untuk buah tingkat yang ketiga. Ada tingkat ketiga, ronde yang tingkat ketiga habis, berarti ronde keduanya udah habis, baru ronde yang ketiga baru dia berbuah sampai tingkat ketiga, seperti itu. Nah, ini dia pendapat dia membuat buah itu supaya cepat besar. Dia kan ini contohnya, dia membuang buah yang kecil-kecil itu, dihabisin. Tapi walaupun dibuang, tapi kalau tidak dibersihkan, tidak dibenahi dengan bagus, dia tetap seperti itu, sahabat. Cuma bijinya aja yang normal, tapi kalau besar dia nggak akan besar. Jadi banyak anggapan orang, pendapat orang itu seperti ini, seperti itu. Tapi sesuai dengan kebenaran yang saya buktikan, contoh yang sebenarnya yang seharusnya itu adalah membuat perawatan itu sebaik mungkin dengan satu aturan dari perusahaan atau PT, dari perindustrian, dari pabrik ataupun di lapangan. Yang kedua, kita menambah ilmu dan ide kreatif bagaimana solusi yang terbaik agar tanaman itu bisa berhasil, subur, dan bagus, dan memberikan suatu kebaikan buat kita. Nah, jadi itu pembuktiannya, sahabat. Bandingkan dengan video saya yang sebelahnya. Oke.